Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Alinor Golonda dengan NIM 23021106051. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang step by step untuk pengerjaan tugas praktikum jaringan komunikasi dan data. Untuk materinya sendiri yaitu tentang basic switch and device configuration untuk di Cisco. Baik, untuk modul ini sendiri terdapat beberapa objektif dari modul ini, yaitu yang pertama melakukan setup network topologi dari physical model ini. Lalu yang kedua yaitu mengkonfigurasikan PC host yang akan digunakan nantinya. Lalu yang ketiga adalah melakukan konfigurasi dan memverifikasi beberapa setting dari switch itu sendiri. Untuk topologinya di sini bisa dilihat di sini PCA dan PCB akan dihubungkan melalui switch 1 dan switch 2 di sini dengan menggunakan fast Ethernet 06 ke fast Ethernet 01 dan seterusnya. Baik, langsung saja masuk ke part yang pertama yaitu melakukan setup network topologinya. Di sini kita disuruh untuk menaruh dua switch yaitu switch 1 dan switch 2 yang berada di shelf ini ke dalam rak yang ada di sini. Kita langsung saja misalkan seperti ini. Kita langsung saja mendrag switchnya ke dalam rack. Ini switch 1 dan ini switch 2. Nah, ini sudah di drag. Lalu yang kedua kita disuruh juga untuk menaruh PCA dan PCB ini ke table yang ada di sini. Akan saya besarkan sedikit. Oke. Ke table yang ada di sini langsung saja kita drag PCA dan PCB-nya. Lalu kita disuruh untuk menyalakan PC ini. Melakukan power on dengan mengklik tombol power dari PC itu sendiri. Oke, yang selanjutnya di kabel backboard ini kita disuruh untuk mencari kabel copper crossover. Ini kabel copper crossover yaitu ini. Dan kita disuruh untuk mencolokkannya ke fast Ethernet 01 di switch 1. Fast Ethernet 01. Kita klik dulu, terus kita drag ke fast Ethernet 01 yang ada di sini, lalu kita colokkan. Lalu di sini kita disuruh untuk mencolokkannya ke fast Ethernet 01 juga yang ada di switch 2. Ini kita colokkan, ini sudah terhubung di fast Ethernet. Selanjutnya di kabel backboard juga kita disuruh untuk mengklik kabel copper straight through. Kabel copper straight through. Ya, ini adalah kabel copper straight through-nya. Terus kita disuruh untuk mengklik port fast Ethernet 06 yang ada di switch 1. Fast Ethernet 06 yang ada di switch 1, terus dikonekkan ke PCA, ke fast Ethernet 0 yang ada di PCA. Hal yang sama juga diterapkan di switch 2. Tetapi di switch 2 kita disuruh untuk mengkonekkannya ke port fast Ethernet 0, fast Ethernet 18. Fast Ethernet 18. Oke, di sini dan dikonekkan ke PCB. Oke, kita dapat lihat ini secara visual. Kita disuruh untuk menginspek dalam beberapa menit pertama ini dia akan berwarna seperti ke orange-orangean. Lalu setelah menjelang satu menit dia akan menuju ke warna hijau untuk lampunya. Ini menandakan bahwa ini sudah berhasil untuk terkonek dari PC ke switchnya.
Oke, untuk part pertama yaitu men-setup topologinya sudah selesai. Yang untuk part kedua yaitu kita akan mengkonfigurasikan setup yang sudah kita buat ini di PC hostnya. Yang pertama kita disuruh untuk mengkonfigurasikan static IP yang ada di PCA. Kita langsung masuk saja ke PCA dengan mengklik di sini. Lalu kita pergi ke desktop. Lalu kita lanjut ke IP configuration. Oke, di sini kita disuruh untuk mengisikan IP address yang ada di table ini, addressing table ini, sesuai dengan host yang ada. Untuk IP statiknya ini bisa 192.168.1.10 untuk PCA. Lalu untuk subnet masknya ini akan dibuat secara default yaitu 255.255.255.0. Ini adalah subnet mask untuk defaultnya. Begini saja untuk setup IP PCI-nya. Lalu kita disuruh untuk melakukan hal yang sama di PCB. Kita ke desktop, IP configuration. PCB itu 192.168.1.11. Subnetnya sama. Oke. Lalu kita disuruh untuk mengklik PCA dan masuk ke desktop dan masuk ke command prompt. Kita akan mengecek apakah IP yang kita set tadi itu sudah diterapkan di PCA dengan perintah IP config all. Ini dapat kita lihat bahwa IP yang sudah kita set tadi yaitu 192.168.1.10 ini sudah diterapkan di PCA dan subnet masknya juga sesuai dengan apa yang kita terapkan tadi. Baik, di sini kita disuruh untuk memasukkan ping 192.168.1.11. Kita akan mengecek koneksi antar PC ini, apakah PCB ini sudah bisa di ping dari PCA. Kita akan langsung saja untuk memping IP address dari PCB dari PCA 192.168.1.11 kalau untuk PCB. Di sini dapat dilihat bahwa pingnya itu sukses, tidak ada data yang hilang, send 4, receive 4. Ini sukses artinya. Berarti ini untuk PCA dan PCB ini sudah berhasil untuk dikonekkan dari IP address-nya. Baik, kita lanjut ke part ketiga, yaitu untuk mengkonfigurasikan switch-nya itu sendiri. Yang pertama di kabel backboard ini kita disuruh untuk mencari konsol kabel dan mengkoneksikan konsol kabel ini antara switch 1 dan PCA. Konsol kabel, ya ini konsol kabelnya antara switch 1 dan PCA. Untuk di switch ini di bagian belakangnya tidak terdapat untuk konsol kabelnya, ini terdapat di samping dari switch itu sendiri. Jadi kita harus melakukan inspect rear dan ini adalah port untuk konsol kabelnya. Kita langsung konekkan saja ini dengan port RS232 yang ada di PC. Di PCA. Oke, ini sudah terkonek untuk konsol kabelnya. Lalu kita akan establish console connection to switch S1 from PCI. Jadi kita akan mengkonfigurasikan switch 1 ini dari terminal yang ada di PCA.
kita akan masuk ke PCA, lalu terminal, oke, enter, kita disuruh untuk enter. Nah, ini kita sudah masuk ke user exec mode dari switch-nya. Tapi di sini untuk user exec mode ini sangat terbatas untuk fungsionalitas yang dapat kita lakukan. Jadi kita harus melakukan enable untuk masuk ke privilege exec mode. Menggunakan perintah enable. Ini sudah masuk ke privilege exec mode yang ditandai dengan tanda pagarnya di samping nama switch. Lalu kita disuruh untuk masuk ke configuration terminal dengan dan memberikan nama switchnya berdasarkan addressing table yang sudah ada, yaitu S1. Untuk switch 1 ini kita akan masuk ke configuration terminal dulu dengan perintah conf t. Oke, kita sudah masuk di configuration exec mode. Lalu kita akan memberikan hostname dari switch ini sendiri. The global configuration hostname S1. Oke, ini untuk nama switchnya sudah diganti. Lalu kita akan memberikan password ke switch ini untuk akses terminal dari switch ini. Kita disuruh untuk menggunakan password class untuk password privilege exec mode-nya. Lalu menggunakan password Cisco untuk konsol aksesnya. Yang pertama, untuk menerapkan password ke privilege exec mode, kita menggunakan perintah enable secret lalu passwordnya, yaitu disuruh menggunakan nama password class. Ini sudah diterapkan dan nanti saat ingin memasuki privilege exec mode dari user exec mode, dia akan membutuhkan password yang merupakan yang adalah kelas. Lalu kita disuruh untuk setup password untuk line konsolnya. Di sini karena untuk koneksi konsolnya hanya satu, jadi kita akan masuk ke line console 0. Nah, ini sudah masuk ke line konsolnya. Lalu kita akan menggunakan perintah password Cisco untuk menerapkan password yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu Cisco. Nah, agar password ini dapat diterapkan, kita akan menggunakan perintah login. Oke, langsung saja kita akan menggunakan perintah login. Oke, ini sudah selesai untuk setup passwordnya. Kita akan keluar dari line console mode. Lalu kita disuruh untuk mengkonfigurasi dan men-enable VLAN 1. Ini kita akan masuk ke interface dari VLAN 1 dengan menggunakan perintah interface VLAN 1. Ini untuk masuk ke interface VLAN 1. Lalu kita akan mengkonfigurasikan untuk IP address dan subnet mask dari VLAN 1 ini dengan perintah IP address IP address 192.168.1.1 sesuai dengan yang ada di addressing table ini. Lalu untuk subnet masknya kita taruh di sebelah. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke, ini sudah dikonfigurasi untuk interface VLAN-nya, tapi ini tidak secara otomatis diterapkan
karena di sini interface-nya masih dalam keadaan shutdown. Untuk mengatasi hal itu, kita harus menggunakan perintah no shutdown agar interface yang sudah kita berikan ke VLAN satunya ini bisa diterapkan. Oke, enter. Ini sudah diterapkan untuk interface yang sudah kita setup, sudah kita konfigurasi. Lalu yang selanjutnya, kita akan men-setup MOTD-nya, yaitu Message of the Day dari terminal ini. Ini bisa digunakan untuk misalnya melakukan warning saat seseorang ingin melakukan login dan kita ingin memperingatkan bahwa dia membutuhkan akses yang valid agar tidak terkena masalah ke depannya. Oke, untuk melakukan konfigurasi MOTD ini, kita langsung masuk saja ke untuk melakukan konfigurasi MOTD-nya ini, kita akan melakukan exit ke privilege exec mode, lalu kita akan melakukan perintah banner MOTD dengan ini merupakan tanda awal dan akhir dari message yang ingin kita berikan. Misal kita akan memberikan message unauthorized access is prohibited. Jadi akses yang tidak valid ini sangat dilarang untuk message banner MOTD-nya. Baik, tadi ada sedikit kesalahan, yaitu seharusnya banner MOTD ini digunakan perintahnya di global configuration mode. Jadi kita akan masuk ke configuration terminal, lalu menggunakan perintah banner MOTD, lalu menggunakan delimiternya, yaitu saya akan menggunakan tanda $, misal unauthorized access is prohibited. Jadi akses yang tidak sah dilarang, begitu. Di sini sudah diterapkan untuk banner MOTD-nya. Di sini kita disuruh untuk meng-save configuration to the startup file on non-volatile random access memory atau NVRAM. Kita masuk ke privilege exec mode terlebih dahulu. Lalu kita melakukan perintah yang namanya copy startup config, lalu copy running config, yaitu config yang sedang berjalan, dan startup config. Ini akan mengcopy konfigurasi yang sudah kita buat tadi ke NVRAM yang ada di Cisco. Lalu enter. Ya, destination-nya itu startup config. Oke, konfigurasinya sudah berhasil untuk di copy. Lalu di sini kita disuruh untuk mendisplay konfigurasi saat ini yang sedang berjalan. Kita akan menggunakan perintah show running config untuk memperlihatkan sebentar, ada yang salah. Kita harus menggunakan perintah show running config, jangan lupa untuk tanda dash-nya. Nah,
Di sini akan diperlihatkan untuk konfigurasi yang saat ini sedang berjalan. Di sini sudah diperlihatkan untuk seperti password yang sudah kita buat, lalu hostname-nya, lalu berapa, lalu interface VLAN-nya, IP address dari VLAN, banner MOTD yang sudah saya set tadi yaitu unauthorized access is prohibited, lalu line configuration-nya, lalu password dari line configuration-nya. Di sini pokoknya dia akan memperlihatkan info-info dari konfigurasi yang sedang berjalan saat ini. Lalu kita disuruh untuk mendisplay iOS version and other useful switch information. Jadi kita disuruh untuk mendisplay versi-versi dari iOS. Di sini kita dapat menggunakan perintah show version di privilege exec mode. Di sini kita dapat lihat untuk versi-versinya, yaitu terdapat versi softwarenya, lalu versi switch dan dan info-info penting tentang versi iOS yang lainnya. Lalu di sini kita disuruh untuk mendisplay status of the connected interface to on the switch. Kita bisa melakukan ini dengan perintah show IP interface brief. Ya, ini. Di sini dapat kita lihat untuk beberapa interface briefnya seperti Fast Ethernet 1 ini up, protokolnya up, Fast Ethernet 06 ini up, protokolnya up seperti yang sudah kita konfigurasikan di awal tadi, di part awal untuk topologinya. Mana-mana saja yang up. VLAN 1 juga up seperti yang sudah saya konfigurasikan tadi. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk mengulangi langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi ke switch kedua. Oke, langsung saja kita close. Di sini sebenarnya kita bisa untuk melakukan konfigurasinya dari switch 2 ini dari PCA, tetapi untuk demi kenyamanan saya akan membedakannya dan mengkonfigurasikan switch 2 ini dari PCB agar lebih praktis. Oke, kita colokan dulu untuk konsol kabelnya dari switch 2 ke PCB. Lalu kita masuk ke terminal yang ada di PCB. Oke, enter. Kita masuk ke privilege exec mode. Lalu kita masuk ke configuration terminal. Lalu kita akan mengganti namanya ke host name S2 ke switch 2. Lalu kita akan switch 2. Lalu kita akan memberikan passwordnya enable secret class. Lalu kita akan masuk ke line console 0. Kita akan masukkan password Cisco. Kita akan menggunakan perintah login. Langsung saja di sini untuk exit. Dan kita akan melakukan konfigurasi di VLAN satunya untuk switch 2.
Itu dengan menggunakan interface VLAN 1. Lalu kita akan men-set untuk IP address-nya, IP address 192.168.1.2 untuk VLAN 1 dari switch 2. Lalu untuk subnet mask-nya di 55 IP address. Oke, next kita disuruh untuk membuat banner of the day. Banner message of the day. Is prohibited juga. Baru next melakukan save konfigurasi ke NVRAM. Kita copy running config, start up config. Oke, kita lalu disuruh mendisplay current configuration show running config. Di sini sudah dapat dilihat bahwa running config-nya sudah sesuai dengan apa yang saya set tadi. Ini password Cisco, ini untuk IP interface VLAN satunya 192.168.1.2. Oke, next kita disuruh untuk display iOS version, show version. Di sini dapat dilihat bahwa versi dari switch 1 dan switch 2 ini berbeda. Bisa dilihat di sini bahwa switch 1 tadi itu menggunakan versi 12 dan switch 2 ini menggunakan versi 15 SE4. Jadi kedua switch ini memiliki versi yang berbeda. Nah, next kita disuruh untuk melakukan display status connected, status of connected interface on the switch. Show IP interface brief. Di sini untuk fast Ethernet 01 itu up, lalu fast Ethernet 18 itu up juga, dan VLAN 1 ini juga. Oh, tadi sorry, untuk VLAN satunya itu lupa untuk dilakukan no shutdown. Jadi kita masuk lagi ke configuration terminal, masuk ke VLAN 1, interface VLAN 1 tadi lupa untuk di set, lalu no shutdown. Nah, ini harusnya sudah diterapkan untuk interface yang sudah saya buat. Jadi show IP interface brief. Nah, ini sudah up untuk VLAN satunya dan dapat dilihat bahwa completion dari modul ini sudah 100. Nah, di sini juga kita disuruh untuk mencatat status dan protokol dari switch 1 dan switch 2 berdasarkan port-port dari fast Ethernet-nya. Di sini bisa dilihat bahwa di switch 2 untuk status F01 ini up, status F06 ini down karena tadi tidak dicolokkan ke fast Ethernet-nya. Lalu status dari F018 ini juga up, dan status dari VLAN 1 ini juga up.
Dapat dilihat kalau statusnya up, di sini protokolnya juga up. Lalu untuk di switch 2, kita lihat dulu karena ini dikonfigurasikan di PC yang berbeda. Kita lihat di PC A. Untuk di switch 2 sendiri, untuk fase Ethernet 01 ini up. Lalu fase Ethernet 06 ini juga up. Lalu untuk fase Ethernet 018 ini down. Dan VLAN satunya ini juga up. Selanjutnya kita disuruh untuk melakukan ping dari PC ke switch 1 dan switch 2. Kita coba saja langsung dari PC A. Kita masuk ke command prompt dari PC A. Lalu kita lakukan ping langsung di sini, ping ke switchnya, ke IP address switchnya. 8.1.1 untuk switch 1. Dapat dilihat ini berhasil untuk pingnya. Lalu ke switch 2. Nah, ini juga berhasil untuk pingnya ke switch 2 dari PCA. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk melakukan ping ke PCA dan PCB dari switch. Sebelum itu kita masuk dulu ke terminal dari switch. Contohnya seperti saya akan masuk ke terminal dari switch 1 dari PCA. Lalu di sini di privilege exec mode-nya pertama saya akan exit dulu untuk memperlihatkan. Oke, dari user exec mode kita masuk ke privilege exec mode menggunakan password ini kelas. Lalu kita akan melakukan dengan perintah ping 192.168.1.10 untuk ke PCA. Yap, dapat dilihat di sini untuk pingnya ini berhasil ke PCA dari switch 1. Lalu kita lakukan ping lagi ke PCB 168.1.11. Ya, ke PCB juga ini berhasil untuk melakukan pingnya. Baik, mungkin itu saja untuk pemaparan materi dari basic switch and end device configuration malam ini. Di sini dapat dilihat bahwa untuk completion dari modul ini juga sudah 100, yang menandakan saya sudah mengerjakan modul ini sepenuhnya. Terima kasih yang sudah mau menyimak. Selamat malam.